Sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk fermentasi daripada kohe kambing tersebut. Nah, fermentasi kohe kambing tanpa menggunakan cairan pengurai dari toko. Kita menggunakan semuanya serba alami yang terdapat diuraikan sendiri dengan bahan bantuan seperti pohon pisang. Ini pohon pisang ini harus pohon pisangnya yang belum berbuah. Terus keduanya kita ditambah dengan daun kelor. Daun balakacida juga boleh, itu bagus karena tidak jauh berbeda kandungannya. Daun kelor ini kandungannya lebih lengkap daripada daun balakacida. Sebetulnya hampir sama lah ya, karena daun balakacida pun bisa untuk luka, bisa untuk penyakit apa banyak deh, dan daun kelor pun sama. Nah, ini hampir sama kandungan daripada daun kelor dengan daun balakacida. Hubungan daun balakacida sekarang musim kemarau, jadi tidak tumbuh. Kalau daun kelor kan tetap kita ada. Nah, alat-alatnya apa untuk fermentasi daripada kohe kambing itu? Nah, ini sekarang apa yang saya katakan, ambil daun pisang atau batang pisang maksud saya. Ini satu batang pisang aja seperti ini. Nah, ini. Nah, aturan kohe kambingnya sekitar kurang lebih 3 ember lah ya, atau 4 ember. Nah, setengah karung kita coba. Nah, daun kelornya secukupnya. Nah, ini caranya, nanti ini kita cacah. Nah, ini adalah tanpa pengurai, sahabat tani. Tanpa pengurai, maksudnya tanpa pengurai buatan dari toko atau tanpa cair pengurai. Kita akan menciptakan pengurai sendiri untuk fermentasi kohe kambing tersebut. Sebab kenapa? Biasanya kohe kambing kalau langsung ditaburkan kepada lahan kohe kambing ini banyak rumputnya. Petani yang ogah itu dengan menggunakan kotoran kambing ini adalah banyak rumputnya kalau ditebarkan ke sawah. Nah, kita difermentasi, bagaimana caranya supaya kohe kambing itu hancur, lembut, tanpa kreser, tapi lembut. Keduanya, bahwa kohe kambing itu jika ditaburkan di sawah atau di pembenihan tidak banyak pertumbuhan daripada rumput pembawaan daripada kambing itu. Nah, bagaimana caranya? Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semuanya. Semoga sobat tani ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Nah, sobat tani, sekarang saya akan berbagi bagaimana caranya untuk fermentasi kohe kambing. Kohe kambing tersebut adalah biasanya kalau ditebarkan di petakan sawah kita, atau kita membuat media tanam untuk semacam polybag untuk menanam cabai atau menanam bunga dan lain sebagainya, kadang banyak rumputnya. Nah, untuk bagaimana menghindari banyak rumputnya dan bahwa kohe kambing dan batang pisang ini menjadikan pupuk NPK terbaik di kelas pupuk organik tersebut. Nah, kadang banyak para petani yang lupa bahwa kohe kambing tidak dicampur apapun atau dibiarkan begitu saja sehingga menjadi bubuk atau menjadi powder, tetapi langsung disebarkan kepada petakan sawah kita. Nah, pertama adalah ada faktor kemungkinan semacam bakteri yang merugikan, seperti bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Nah, itulah. Nah, tetapi dengan cara seperti ini, sahabatku, kita bebas dari bakteri tersebut. Dan cara fermentasinya ini sangat cepat. Kalaupun bahwa kohe kambing itu ingin hancur, itu biasanya lebih daripada 1 bulan atau sampai 3 bulan, atau bisa 1 tahun kalau ingin hancur seperti tepung. Tetapi dengan cara seperti ini adalah dengan jarak kita tidak sampai 1 bulan pun, minimal 2 minggu sampai 1 bulan, katakanlah seperti itu, ini sudah hancur seperti tepung dan siap untuk diaplikasikan kepada lahan kita, atau kita dibuat untuk media tanam untuk di polybag tertentu yang sobat tani dibutuhkan. Yang penting kita itu sesuai dengan ukurannya.
apa yang di video awal, itu seperti ini. Kohe kambing kurang lebih antara 70% sampai 85%. Yang lainnya adalah batang pisang dan daun balakacida atau daun kelor. Itu yang penting, itu pengalaman saya. Ada juga kohe kambing 70% dan yang 30%-nya adalah batang pisang dan daun balakacida atau daun kelor. Itu bisa. Dan yang bagusnya untuk penyimpan di dalam karung, karungnya seperti karung goni. Kalau sekarang sudah jarang ya. Tetapi saya mencoba ini tidak menggunakan karung goni karena sulit didapat. Kita biasakan dimasukkan saja di dalam karung seperti bekas pupuk atau karung-karung yang lain. Dan kita dijahit atau diikat. Lalu kita ditimbun, ditutupin dengan terpal atau dengan karung yang lainnya. Yang penting hangat. Dan nanti kalau setelah matang fermentasinya terlihat sudah hancur, sudah lembut, lalu kita diangin-angin. Dan setelah diangin-angin, kadar airnya berkurang dan kita bisa langsung diaplikasikan kepada lahan kita atau digunakan untuk semacam media tanam. Mungkin sudah banyak menggunakan daripada pupuk organik kohe kambing. Tetapi hasilnya hanya sekedar menghasilkan zat hijau daun atau zat klorofil. Itu hanya murni kohe kambing. Karena di dalam unsur hara kohe kambing itu variatif. Ada yang kandungan nitrogennya 1,30, kandungan P2O5-nya fosfornya ada yang 0,90 dan kandungan K-nya 1,53. Ada yang seperti itu. Tetapi kali ini saya dicampur, sahabatku. Karena dengan batang pisang kaya dengan unsur hara makro dan mikronya yang terdapat dari batang pisang. Batang pisang kandungan N-nya itu lebih daripada 7. Dan kandungan fosfornya juga lebih daripada 16. Dan kandungan K-nya itu cukup lumayan. Nah, kalau kita di-mix cara fermentasinya dengan kohe kambing dan batang pisang dan juga balakacida atau daun kelor, apakah kita tidak membuat pupuk NPK organik terbaik? Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh para petani semuanya yang ada di Indonesia. Kalau kita hanya menggunakan pupuk buatan pabrik atau mengandalkan pupuk subsidi, apa salahnya kita pun mengimbangi daripada pupuk-pupuk itu agar kita bisa memenuhi kebutuhan unsur hara makro dan mikronya kepada tanaman kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa pupuk organik itu adalah omong kosong. Banyak orang yang mengatakan bahwa pupuk organik itu tidak sebaik pupuk daripada buatan pabrik atau pupuk sintetis. Tetapi kalau kita dipikirkan dan kita dianalisa dan kita berinovasi, kita hitung kandungan, sudah banyak parameter atau jurnal kandungan-kandungan unsur hara tentang batang pisang, tentang pupuk organik daripada kohe kambing itu sendiri, tentang daripada daun balakacida atau daun kelor. Itu sebetulnya kaya kandungan unsur hara. Kenapa kita tidak digunakan? Karena kita tidak tahu ilmunya. Dengan cara ini mudah-mudahan sahabat tani semuanya, ini adalah bermanfaat buat kita semuanya.